saat awal Jokowi menjabat presiden. Dari Dan Grup A, Maruli lalu dimutasi menjadi Danrem Warastatrama Surakarta, sebelum kemudian kembali lagi mengawal Jokowi menjadi Wadam Pas Pampres dan naik menjadi Bintang 1 atau Brigjen pada 2017 lalu. Setelah itu Maruli menjabat Kasdam Diponegoro, lalu naik Bintang 2 atau Maijen menjadi Komandan Pas Pampres. Jabatan Maruli mengawal orang nomor 1 di Indonesia tersebut terbilang cukup lama. Maruli menjabat Dampas Pampres dari 2018 hingga 2020. Jabatan Bintang 2 Maruli kian lengkap setelah diberi kepercayaan memimpin Kodam IX Udayana meliputi daerah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah 2 tahun menjabat Pangdam Udayana, Maruli naik Bintang 3 atau Letjen dengan jabatan Panglima Kostrad pada 2023 hingga sekarang. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat oleh Sekretaris Militer Presiden.
baru saja Anda menyaksikan pelantikan Letjen Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Tadi bisa Anda saksikan, saudara, sejumlah pejabat turut hadir, mulai dari Mahfud MD, Prabowo Subianto, bahkan hingga Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam pelantikan di hari ini. Kemudian, saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat profil dari Letjen Maruli Simanjuntak yang baru saja dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Analis militer dari Semar Sentinel, Alman Helvas Ali, menyebut Maruli paling potensial jika dilihat dari aspek jabatan strategis sebagai Pangkostrat dan masa dinas yang masih lama, yakni hingga Februari 2028 sebagai waktu purna tugasnya dari militer. Letjen Maruli memiliki prestasi cemerlang dan memiliki banyak pengalaman. Maruli bukanlah sosok asing bagi Jokowi karena pernah mendampingi sebagai Komandan Grup A Pas Pampres. Letjen Maruli merupakan perwira TNI AD lulusan Akmil tahun 1992. Ia pernah menjabat sebagai Komandan Korem atau Danrem 074 Warastratama di Solo. Tak hanya itu, Maruli juga pernah menjabat sebagai Komandan Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan di Surakarta. Kemudian menantu Luhut Binsar Panjaitan ini juga dipercaya Presiden Jokowi menjadi Komandan Pas Pampres. Sebagai informasi, saudara, Maruli memang termasuk tentara dengan kualifikasi tempur. Ia juga pernah menjalani jabatan strategis seperti halnya Komandan Detasemen Tempur atau Danpur Cakra pada 2002. Pernah dipercaya menjadi asisten operasi Komandan Jenderal atau Asops dan Jen Kopassus, hingga kemudian ditunjuk menjadi Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden atau Pas Pampres hingga tahun 2016. Lepas dari Komandan Grup A, Maruli ditunjuk sebagai Komandan Korem atau Danrem 074 Warastratama dan menjadi Wakil Komandan Pas Pampres pada 2017 hingga 2018. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Marinvest, Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Ada momen haru saat pelantikan Maruli oleh Presiden tersebut. Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undang lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menamparkan pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya Presiden Joko Widodo, Jokowi, resmi melantik Letnan Jenderal, Letjen Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Sebelumnya Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat, Pangkostrat. Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103, TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit, ujar Presiden mendiktekan sumpah jabatan kepada Maruli. Usai pengucapan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan KSAD disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain, Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Mensescap Pramono Anung, Mensesnek Pratikno, dan Ketua Wantimpres Wiranto. Selain itu hadir pula Wakil Ketua MPR Yandri Susanto, Syarif Hasan, dan Ketua Komisi 1 DPR Metia Hafid. Letjen Maruli Simanjuntak merupakan lulusan Akmil tahun 1992.
Pria kelahiran Bandung tanggal 27 Februari tahun 1970 tersebut berasal dari Kecabangan Infanteri, Kopassus. Sebelum menjabat Pangkostrat, karir militer menantu Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan tersebut banyak di Kopassus serta Paspampres. Ia pernah menjabat sebagai Dangrup 2 Para Komando, Asops dan Jen Kopassus, sebelum kemudian menjabat Dangrup A Paspampres dengan pangkat kolonel pada 2014 saat awal Jokowi menjabat presiden. Dari Dangrup A, Maruli lalu dimutasi menjadi Danrem Warastatrama Surakarta, sebelum kemudian kembali lagi mengawal Jokowi menjadi Wadam Paspampres dan naik menjadi Bintang 1 atau Brigjen pada 2017 lalu. Setelah itu Maruli menjabat Kasdam Diponegoro, lalu naik Bintang 2 atau Maijen menjadi Komandan Paspampres. Jabatan Maruli mengawal orang nomor 1 di Indonesia tersebut terbilang cukup lama. Maruli menjabat Dam Paspampres dari 2018 hingga 2020. Jabatan Bintang 2 Maruli kian lengkap setelah diberi kepercayaan memimpin Kodam IX Udayana meliputi daerah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah 2 tahun menjabat Pangdam Udayana, Maruli naik Bintang 3 atau Letjen dengan jabatan Panglima Kostrat pada 2023 hingga sekarang. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat oleh Sekretaris Militer Presiden.